tahanlah anak-anak kalian ketika masuk maghrib, karena saat itu setan, jin, utamanya Ummu Sibyang, yang memang yang dia cari itu orang yang sedang hamil, yang kedua anak kecil, itu berkeliaran. Jadi dek, satu tugas kamu berdua keluarganya, kalau maghrib gendong anak tak, bawa masuk di rumah, biar kami ngomong anak. Jadi sahabat Ruqyah dimanapun antum berada, saat ini kembali kita menangani anak kecil. Siapa namanya? Al-Ghafi Saidan Wijaya. Jadi sebelum kita ruqyah, sekaligus kita akan memberikan cara membintik penyakit-penyakit. Saya mau tanya dulu ibunya dan bapaknya ibunya. Ini anak tak apa keluhannya? Demam tinggi, kembung, kejang, tapi tidak pernah di step naik mata. 2 kali masih tadi pagi lagi baru tegang leher. Bawa ke dokter kalau begitu. Kalau sudah naik mata itu sudah bisa mengganggu itu saraf. Karena biasa begitu medis dia memang karena panasnya anak naik, bisa demamnya terlalu tinggi itu mata naik. Nah kalau mata naik, step biasa itu mempengaruhi saraf. Kayak itu biasa pernah jalan tiba-tiba bisa jalan. Tapi semoga dengan Al-Quran Allah hilangkan semua. Selama ini umurnya berapa tahun? 1 tahun. Waktu kecil bayi, waktu dungkang-dungkang, tidak biasa jadi ada keluhanmu. Mual. Biasa itu yang mual dia pusing. Semua orang hamil kamu begitu. Lina di? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Ini 29 umur, belum menikah. Perawat lagi. Benes mah kok? Belum testas. Belum pi. Lulus di mana kak? Di Akbar Pemda Bulukumba testas. Jadi sahabat Ruqyah, kita sudah dengarkan keluhannya. Namun sebelum saya Ruqyah, saya akan menyampaikan satu hadis Nabi. Ini dengarkan nih, dengarkan semua. Jadi untuk semua yang punya anak kecil, punya bayi, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dari Jabir, Allah Subhanahu wa taala meridai padanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Fa inna syayatin tantashiru hina izin fa iza sahaba sa'atun minal laili fahulluhum fa aglikul abwaba waskuru smallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan wa awku kirabakum waskuru smallahi wa hammiru aniyatakum waskuru smallah walau anta'rudu alaiha syai'an wa tafiru masabihakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam mulai gelap, mau masuk malam atau malam telah tiba waktu maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar dari rumah. Bangsana jemaah anak-anak itu, apalagi anak seperti ini, apalagi bayi, ya. Tahanlah anak-anak kalian ketika masuk maghrib, karena saat itu setan, jin, utamanya Ummu Sibyang, yang memang yang dia cari itu orang yang sedang hamil, yang kedua anak kecil, itu berkeliaran. Jadi dek, satu tugas kamu berdua keluarganya, kalau maghrib gendong anak tak, bawa masuk di rumah, biar kami bunga-bunga tak kering. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila hari sudah malam, maka lepaskanlah mereka dan tutup. Tapi kalau sudah misalnya masuk Isya, ya, itu gue. Kalau sudah masuk Isya, bisa dilepas.
bisa mendengarkan keluar rumah. Kalau sudah masuk isya, dari mau maghrib, tahan anakmu, jangan biarkan keluar rumah. Apalagi anak kecil, gendong. Termasuk anak yang di ayunan, itu ambil kasih tidur di pulutan, jangan biarkan di atas ayunan. Kemudian yang kedua, begitu mau masuk maghrib, tutuplah pintu rumah semuanya dengan mengucapkan jendela, dengan mengucapkan Bismillah. Bismillah. Karena jin, setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ini pelajaran. Biasa kita nonton kapan film horor, film setan toh, tembus-tembus di tembok. Iya Ustaz. Tembus di dinding. Jadi sesungguhnya jin parakan popo itu tidak bisa lewat dinding atau lewat tembok. Dia tetap lewat pintu atau lewat jendela. Maka Nabi mengatakan tutup pintu dengan ucapan Bismillah, tutup jendela dengan ucapan Bismillah, karena bangsa jin tidak bisa masuk di rumah yang tertutup pintunya. Jadi coba bayangkan punah mangaribi nata sungkikin ke balata, sangin setan yang utama, sangin jingan tama. Jadi rumah-rumah kalau mau maghrib saudara tutup. Nah, rumah boleh nanti Iya Ustaz. supaya jodoh mudah datang. Iya Ustaz. Jangan sampai banyak jin masuk di rumahmu mengalahkan laki-laki. Nah, kemudian apalagi tugas tak ini untuk anak tak dan anak-anaknya orang lain. Juga tutup tempat-tempat air yang di luar rumah. Misalnya ember atau kolam yang biasa pakai mandi, meskipun tangkai kayu. Jadi tangkai kayu atau ranting-ranting, meskipun kayu kecil, letakkan di atasnya, baru ucapkan Bismillah. Ya. Karena kalau tidak dilakukan itu, maka ada jin itu gunakan air itu mungkin main-main atau bahkan tinggal di situ, sehingga yang menggunakan air itu bisa sakit-sakit non medis. Kemudian makanan-makanan di rumah, nah, air minum tutup. Atau roloanti ya, galasinna bainen burnenna, nah tutup ki. Kamu nena foto toy satu bagian istri ya, dia tuh diambil. Nah dulu itu ibu-ibu kita begitu. Kemudian piring, kalau sudah makan malam, kalau tidak bisa dibersihkan, kumpulkan dalam satu tempat, baru ucapkan Bismillah. Nah itu, karena ketika piring berserakan setelah kita makan malam, itu maka sama dengan mengundang bangsa jin datang di rumah berpesta. Jadi gampang orang sakit-sakit. Kemudian jangan biarkan pakaian tak, cucian tak sampai malam di luar rumah. Sampai malam di luar rumah, jadi harus dimasukkan di rumah. Besok dijemur lagi. Kalau misalnya busuk, ya, cuci kembali baru jemur, itu pesannya Nabi. Kemudian termasuk jangan menggantung pakaian-pakaian di kamar mandi. Jadi semoga ini bermanfaat. Kemudian sebentar lanjutannya setelah saya ruqyah, bagaimana cara menidurkan bayi. Kemudian bagaimana caranya membentengi bayi ketika akan ditidurkan. Nah, kita akan di channel nanti ya. Sudah subscribe channelku kan? Belum. Subscribe kalau bermanfaat supaya setiap ini video bermanfaat. Kemudian kedua, like ini nah. Sudah like, komen, bagikan juga supaya ini bermanfaat. Semoga kebermanfaatan tak itu memudahkan rezeki, memudahkan urusan. Allah berkahi kita. Baiklah, kita lanjut. Jadi setiap anak tak sebelum ditidurkan, jadi sahabat ruqyah kita sudah ruqyah, tidak ada jam mengamuk, cuma keram-keram di mamaknya, mungkin sahabat capek dengan di gemetar. Jadi keram gemetar itu yang terjadi, semoga itu pertanda dia pergi kalau memang makhluk gaib. Nah selanjutnya saya lanjutkan tadi bahwa ketika mau ditidurkan, kita juga semua ketika mau tidur, Nabi mengatakan ketika salah seorang di antara kalian akan tidur, maka kipaslah dengan ujung sarung atau ujung apa saja, ujung sapu tempat tidur kalian.
dengan mengucapkan Bismillah, karena kalian tidak tahu apa yang terjadi di balik spray. Jadi kipas pakai misalnya kain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Nah, ini biar dikasih tidur anak kan. Bismillah. 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 Nah, setelah itu anak tertidur. Seperti kalau orang tua tidur, orang tua yang berdoa Bismika Allahumma. Nah, setelah itu bacakan Al-Fatihah. Jadi bacakan anak Al-Fatihah sambil mohon perlindungan, ya. Jadi terakhir mohon perlindungan, baca Al-Fatihah. Misalnya, ya Allah, saya mohon perlindunganmu untuk melindungi anak saya dengan baca surah Al-Fatihah, ayat kursi dan berikut. Ya, karena selain dina surat al-muttaqin, surat al-lazina enam kalian jangan maghdubi alaihim waladdallin. Kip itu anak kan, bumbun atau lubang. Kemudian baca juga ayat kursi. Kip juga. Yang bilang ayat kursi baca. Kemudian surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Kemudian Al-Falaq, An-Nas. Nah, terakhir bagus itu anak-anak diperdengarkan ayat-ayat Quran. Termasuk kalau perlindungan atau obat, ayat-ayat ruqyah banyak ya. Nah, kalau saya ada juga ayat ruqyah, ada di channel saya itu Rumah Ruqyah Assalam. Saya sudah kirim linknya itu sama Lina, belum kapan sampai. Nah, dia di tempat kerjanya. Jadi ayat ruqyah putarkan itu. Nah, semoga anak itu sehat, kemudian anak itu dijaga, kemudian anak itu dijadikan anak penghafal Quran. Itu setiap tidur. Juga kalau bisa ketika mau bangun tidur perdengarkan sebelum bangun, terputar ke dekatnya itu mau. Kalau anak sakit-sakit itu dihindari itu suara-suara musik, apalagi musik dangdut kayak putus asa, jin datang di rumah berpesta. Sahabat ruqyah, semoga anaknya ibu ini, anaknya teman kita ini Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, karena dia sudah berikhtiar, dia sudah berusaha dengan cara pengobatan ruqyah. Jadi seperti itu ya sahabat ruqyah.